Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya ini. Seperti biasa, saya akan menjelaskan barang-barang otomotif ataupun spare part ya. Dan di depan saya sekarang udah ada aki GS Astra dan aki Motobat. Ini sama-sama aki motor, sama-sama buat kendaraan roda 2. Ada roda 4 juga, dia ada menggunakan roda 4 juga, ada produk roda 4. Sebenarnya karena saya di bidang otomotif roda 2, jadi saya mungkin nge-review atau menjelaskan secara detail buat kendaraan roda 2, yaitu motor. Nah, pertama saya akan jelaskan tentang aki merek Motobat ini ya. Nah, Motobat ini dia tidak menggunakan air dalamnya ataupun cairan kalau disebut dengan air aki ya. Ini aki kering. Dia menggunakan gel. Teman-teman. Nah, sekarang kita buka. Dia dapat stiker. Sekarang dapat stiker Deadpool. Nah, ini dia akinya teman-teman. Nah, kalau melihat aki di mana dia produk lama atau produksi baru, nah dari sini teman-teman nih, di atasnya ada kode produknya teman-teman. Nah, kode produk di atas sini. Nah, kalau aki ini dia tidak menggunakan air, jadi dia menggunakan gel teknologi. Ini aki impor. Bedanya sama GS, kalau GS itu dalamnya ada airnya. Jadi mungkin kalau buat ketahanan sebenarnya sih mungkin lebih dibanding air lebih kuat ini jelly sih. Kalau dibanding air ya, teman-teman ya. Karena dia tidak akan mengering, tapi dia akan mengeras semakin mengkecil lah ibarat. Kalau gel itu kan, kalau makin panas. Motobat. Tapi kembali lagi ke kendaraan teman-teman sih, Kalau misalkan aki, kadang-kadang nih ganti aki saya ganti aki nih udah dari pabrik lah, misalkan 2 tahun nih motor kita ngambil baru nih dari pabrik, kadang kan 2 tahun nih baru ganti aki. Nah, itu kadang kita ganti baru walaupun kembali lagi ke merek yang sama dari bawaan pabrik. Nah, kadang dia walaupun merek sama kadang-kadang nggak nyampe setahun, kadang pun nyampe sebulan, ataupun bisa seminggu pun bisa langsung mati lagi. Kadang suka begitu. Konsumen yang ngeluhin, yang saya rasain sih suka begitu. Kenapa kadang aki tuh bilang, kenapa bang kadang aki suka nggak awet gitu, paling jangka 6 bulan udah mati, 3 bulan, 2 bulan, kadang seminggu pun bisa mati aki. Nah, itu kembali lagi ke kendaraan teman-teman masing-masing ya. Itu jadi di dalam kendaraan itu dia ada pengisian yang mengalirkan ya kelistrikan lah, intinya kan kelistrikan, karena ini kan buat kelistrikan. Nah, itu ada arusnya yang ngisi apa kagak, jalan apa enggak, dia menyimpan strum apa kagak. Kayak kalau di motor lah roda 2 itu kan namanya ada kiprok, ada sepul, ada CDI, ada kabel-kabel, apa dia kabelnya benar, apa kiproknya pengisiannya bagus. Nah, ya teman-teman ya. Nah, makanya sebelum ganti aki itu minimal dicek dulu pengisiannya. Makanya kalau ganti aki usahain itu datang ke bengkelnya, minta dicek pengisiannya bagus apa enggak, begitu. Jadi jangan langsung beli aki langsung dipasang. Ya, kalau misalkan di motornya itu bagus ya teman-teman ya, pengisiannya. Tapi kalau misalkan nggak bagus, itu dalam sehari walaupun 2 hari, walaupun misalkan teman-teman habis ganti aki pulang ke rumah
di jalan bisa ngedrop, bisa jadi itu akinya habis juga, bisa maksudnya bisa jadi ke strumnya itu tidak mengisi. Karena kenapa tidak mengisi, ya itulah yang tadi saya sebutin, bisa jadi dari kiprok, bisa dari CDI apapun lemah dia, bisa dari spool. Kebanyakan sih dari kiprok atau spool, antara kabel bodinya ada yang kupas, apa ada yang lecet nempel, apa pengisiannya jadi kurang stabil begitu teman-teman. Aki itu sebenarnya sama aja walaupun dia merek, emang sih kadang beda harga beda kualitas, ya itulah dia yang membedakan. Cuman kalau misalkan anehnya aki, nggak mungkin dia dalam 1 minggu ataupun 1 hari langsung rusak, kecuali tanpa dari motornya itu pengisiannya yang bermasalah ya teman-teman ya. Makanya kalau sebelum nih, sebelum ganti aki, ya itulah yang saya saranin tadi, bisa dicek dulu pakai pengisiannya berapa, minimal berapa. Kalau mekanik udah pasti tahu dia, jadi pengisian aki itu berapa. Jadi saran saya kalau mau misalkan ganti aki itu dicek dulu, jadi biar tidak ganti aki yang kedua kalinya. Bisa pun kalau kita ganti aki, bisa itu dari switch rem, lampu rem nyala terus, bisa jadi misalkan kayak gitu ya teman-teman ya. Switch rem dia kan nggak berbalik nih, switch rem otomatis lampunya standby terus nyala lampu belakang. Nah itu bisa mengurangi strum aki bola aki, jadi aki pun jadi listrik itu nggak jalan standby terus di situ, jadi aki yang drop juga bisa jadi ya teman-teman ya. Ini aki motobat Nah ini sekarang ada aki GS buku aki GS. Nah, ini asli ya teman-teman ya, GS Astra. Nah jangan salah nih, kalau dia asli di sini ada pasti ada ininya. Karena aki banyak banget yang tidak asli, tapi dia kalau yang nggak asli itu tidak menggunakan ini, tidak di bawahnya itu udah ada ini ya teman-teman ya. GS ini, kalau merek GS ini dia dalamnya itu air. Ini aki ini dua-duanya kering, cuman dia ini dalamnya air dalamnya. Nah biasanya kalau buat motor-motor yang kurang nggak stabil itu bisa pakainya ini motobat. Biasanya kalau aki tuh, kalau yang jelly kayak gini, kalau misalkan pengisiannya dia kurang bagus, itu aki ini akan kembung kalau yang jelly. Cuman kalau yang air kayak GS ini, dia akan ngedrop, bener-bener ngedrop, tidak bisa hidup, cuman bisa dicas lagi. Itu enaknya aki baru itu, kalau misalkan ngedrop dia bisa dicas lagi, tapi dia juga kalau masih bisa. Cuman kalau nggak bisa, karena terlalu pengisiannya nggak bisa menyimpan, dia pun habis ya, jadinya dia nggak bisa menyimpan strom, jadinya dia asesor yang di dalam ini jadi udah rusak di dalam aki ini, airnya pun mungkin kering. Nah mungkin itu cukup sekian dari saya informasinya, dan terima kasih udah mampir di channel ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, nambah pengetahuan. Salam ganti oli.